Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Narisa, NPM 19013010272, Program Studi Akuntansi UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya yang berjudul Hambatan Kuliah Daring bagi Mahasiswa Kelas J UPN Veteran Jawa Timur selama Pandemi Corona. Sebelum melanjutkan ke presentasi karya ilmiah, saya akan menjelaskan pengertian karya ilmiah terlebih dahulu. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Yang pertama adalah abstrak. Dengan munculnya pandemi COVID-19 ini, pemerintah memberi himbauan kepada seluruh warga Indonesia untuk tetap di rumah saja. Apapun kegiatannya dianjurkan untuk melakukan di rumah, tidak terkecuali kegiatan di bidang pendidikan atau kegiatan belajar mengajar. Akhirnya Menteri Pendidikan mengambil keputusan untuk mengubah sistem belajar yang awalnya tatap muka menjadi sistem daring atau online. Maka dari itu, penelitian ini saya buat untuk memenuhi kebutuhan tugas bahasa Indonesia, di mana saya meneliti hambatan dari perkuliahan online yang sedang berlangsung saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja dampak yang didapatkan dari perkuliahan online dan memberi solusi untuk masalah ini. Subjek yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi kelas J. Teknik pengumpulan data yang saya pilih adalah teknik kuesioner. Kuesioner adalah metode pengumpulan data dengan cara membagikan pertanyaan dalam bentuk tautan atau website kepada subjek yang dijadikan sasaran penelitian. Kuesioner ini dikirim melalui Google Form. Berdasarkan penelitian ini, saya dapat menyimpulkan bahwa mahasiswa akuntansi kelas J menyetujui untuk perkuliahan secara online. Tetapi masih banyak hambatan dan masalah yang sering terjadi selama kuliah online dilakukan, sehingga diharapkan pihak universitas memperhatikan masalah-masalah yang terjadi dan memperbaikinya, agar mahasiswa tetap bisa mengikuti kelas dengan nyaman dan dengan jadwal yang sudah disesuaikan seperti biasanya. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi, baik di universitas, institut, ataupun akademi. Mereka yang terdaftar sebagai murid di perguruan tinggi dapat disebut sebagai mahasiswa. Mahasiswa merupakan tingkatan yang paling tinggi dari siswa. Tentunya, menjadi mahasiswa memiliki tujuan. Tujuannya yaitu mengembangkan pola pikir. Yang dimaksud dari mengembangkan pola pikir adalah tidak hanya mempelajari bidang yang mereka pelajari, tapi juga mengaplikasikan serta mampu menginovasi dan berkreativitas tinggi dalam bidang tersebut. Namun seperti yang kita ketahui saat ini bahwa keadaan bangsa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Indonesia sedang terkena wabah virus COVID-19 yang menyebabkan terjadinya pembelajaran melalui online antara dosen dan mahasiswa. Dengan ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia memutuskan untuk melakukan kegiatan belajar dan mengajar di rumah secara online atau daring. Dan sejumlah perguruan tinggi di Indonesia sudah menutup perkuliahan sejak pandemik virus corona mewabah di Indonesia dan menggantinya dengan kuliah daring atau online. Untuk mengantisipasi penyebaran wabah virus corona, tidak ketinggalan UPN Veteran Jawa Timur yang melakukan kuliah secara online ataupun daring. Dalam hal ini banyak sekali dampak yang dirasakan dari dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya yaitu mahasiswa dapat melaksanakan perkuliahan di rumah masing-masing tanpa harus terburu-buru untuk berangkat ke kampus dan bisa mengerjakan tugas tanpa tergesa-gesa. Namun, tidak sedikit pula dampak negatif yang terjadi, di antaranya diperlukan paket data yang banyak untuk membuka aplikasi seperti Classroom, Google Meet, atau Zoom. Lalu, adanya kendala sinyal juga mempengaruhi kelancaran pembelajaran online, dan mata jadi sakit perih dikarenakan menatap gadget atau laptop dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, sering terjadi kurangnya pemahaman materi yang diberikan oleh dosen juga sering terjadi saat ini. Dan terjadi miscommunication kerap terjadi di dalam pembelajaran online ini.
Sedangkan sampai saat ini ada dosen yang tidak menerima ataupun tidak peduli dengan alasan atau hambatan yang dialami oleh mahasiswa. Misalnya ada mahasiswa yang tidak mengikuti kelas atau telat masuk kelas dengan hambatan sinyal atau paket data habis, bapak atau ibu dosen langsung menganggap mahasiswa itu tidak mengikuti perkuliahan tersebut. Ada juga dosen yang hanya memberi tugas tanpa menjelaskan ataupun memberikan PowerPoint materi terlebih dahulu. Berdasarkan uraian di atas, saya membahas masalah ini dengan menulis sebuah makalah dengan judul Pengaruh Kuliah Daring bagi Mahasiswa Kelas J UPN Veteran Jawa Timur selama pandemi Corona. Yang selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, hambatan yang terjadi selama perkuliahan online, cara mengatasi hambatan dari perkuliahan dengan sistem daring. Yang kedua, solusi mengatasi hambatan tersebut agar mahasiswa bisa mendapatkan pengetahuan atau materi dengan baik. Selanjutnya, tujuan. Yang pertama, menyampaikan hambatan apa saja yang mahasiswa alami selama perkuliahan online. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut. Dan selanjutnya, manfaat. Manfaat dari penelitian ini untuk meminimalisir hambatan tersebut sehingga mahasiswa dapat belajar dengan tenang dan memahami materi pembelajaran seperti layaknya sedang bertatap muka di dalam kelas. Bab kedua yaitu kajian teori. Pengertian sistem pembelajaran online. Belajar online atau e-learning telah dimulai sekitar tahun 1970. Merupakan hasil dari suatu pembelajaran yang disampaikan secara elektronik dengan menggunakan komputer dan media berbasis komputer. Sumbernya bisa berasal dari internet, website, ataupun yang lainnya. Selain memberikan instruksi e-learning, juga dapat memonitor peserta didik dan melaporkan kemajuan peserta didik. E-learning tidak hanya mengakses informasi, tapi juga membimbing peserta didik untuk mencapai hasil kerja yang spesifik. Kuliah online berisi konten terbuka, yaitu materi belajar dapat digunakan bersama-sama. Kuliah online juga bisa menjadi pembelajaran mobile. Mahasiswa dapat mengikuti kuliah di mana saja dan kapan saja selama mereka memiliki koneksi internet. Pada sistem online, mahasiswa memiliki jadwal tatap muka bersama dosen, biasanya menggunakan video call ataupun chatroom lainnya. Bab ketiga yaitu pembahasan. Yang pertama adalah metode. Karya ilmiah pasti tidak lepas dari yang namanya metode. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dalam pengambilan data sesuai fakta yang terjadi di lapangan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang meneliti kasus dalam suatu kelompok secara mendalam dan menyeluruh untuk mempelajari keadaan dan interaksi yang terjadi. Dalam penelitian ini menggunakan Google Formulir karena memudahkan dalam mengakses dan merekap hasil jawaban yang diterima dari narasumber. Yang kedua adalah data. Pada penelitian ini, objek yang digunakan sebagai objek penelitian yaitu mahasiswa program studi akuntansi angkatan 2019 UPN Veteran Jawa Timur, khususnya pada kelas J. Dalam melakukan penelitian ini, waktu yang digunakan kurang lebih 1 minggu dan mendapatkan hasil 9 mahasiswa dengan memberikan pertanyaan secara acak pada kuesioner sebanyak 5 pertanyaan. Yang ketiga adalah analisis data. Ada berbagai macam jenis metode pengumpulan, yaitu metode observasi, metode wawancara, dan metode kuesioner. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian kali ini, saya menggunakan metode kuesioner. Kuesioner adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan kepada objek subjek yang menjadi sasaran penelitian. Kuesioner yang dibuat ditujukan untuk mahasiswa akuntansi UPN Veteran Jawa Timur angkatan 2019 khususnya kelas J melalui Google Form. Setelah semua data sudah terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data dan analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif
memiliki tujuan untuk menguji hipotesis. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi kelas D sebanyak 9 subjek. Yang keempat adalah pembahasan. Pada penelitian kali ini ada 5 pertanyaan yang terdiri dari atas 2 pertanyaan pilihan ganda dan 3 pertanyaan esai. Pertanyaan yang saya ajukan berkaitan dengan masalah-masalah yang terjadi pada saat pembelajaran online dilaksanakan. Sasaran penelitian diminta untuk menjawab dengan jujur dan apa adanya. Berikut adalah pertanyaan yang saya ajukan. Yang pertama, menurut Anda, seberapa efektif perkuliahan online? Yang kedua, apakah materi yang disampaikan oleh dosen pada saat kuliah tersampaikan dengan jelas? Yang ketiga, apa saja fasilitas kampus yang telah diberikan selama perkuliahan online? Apa fasilitas kampus yang diberikan cukup memadai? Yang keempat adalah apakah kuliah online berdampak negatif terhadap Anda? Berikan alasan terhadap jawaban Anda. Yang kelima, apa saja hambatan yang Anda alami selama menjalani perkuliahan online? Sesuai dengan data yang terkumpul melalui kuesioner tersebut, didapati bahwa pada pertanyaan pertama, persentase yang diperoleh adalah 77,8% mahasiswa menjawab kurang efektif, dan di pertanyaan kedua, 77,8% mahasiswa menjawab kurang jelas. Dari pertanyaan ketiga, 4 dan 5 adalah hambatan yang dirasakan, yaitu fasilitas kampus yang diberikan berupa paket data yang dirasa kurang oleh mahasiswa, sinyal yang tidak stabil, dan membuat mata lelah saat menatap handphone atau laptop terlalu lama, dan kurang memahami materi yang diberikan oleh dosen. Dari hasil kuesioner di atas, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa mahasiswa akuntansi pada kelas D UPN Veteran Jawa Timur memang menyetujui diadakannya kuliah online. Tapi memang banyak hambatan yang terjadi selama menjalankan kuliah online, terutama dalam penyampaian materi. Mahasiswa merasa kurang paham dengan materi yang disampaikan oleh dosen. Bab 4 yaitu penutup. Yang pertama, kesimpulan. Dalam penelitian kali ini, saya dapat mengambil kesimpulan yaitu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan sistem pembelajaran daring dinilai sudah cukup baik. Namun memang dalam pelaksanaannya masih mengalami hambatan-hambatan yang muncul akibat pembelajaran sistem online ini. Saya yakin tidak hanya kelas D saja yang merasakan hambatan atau masalah yang terjadi seperti sekarang, tetapi seluruh mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur atau bahkan mahasiswa se-Indonesia juga merasakan masalah seperti ini. Mulai dari jaringan yang tidak stabil, kuota atau paket data yang tidak mencukupi untuk melakukan pembelajaran dengan melakukan video call, kurangnya mahasiswa dalam memahami materi yang disampaikan, dan masih banyak lagi. Yang terakhir adalah saran. Saran saya, dengan adanya penelitian ini, pihak universitas dapat meninjau dan menindaklanjuti hambatan atau masalah yang dialami oleh mahasiswa dalam melakukan kuliah daring, agar nanti ke depannya antara perkuliahan tatap muka secara langsung dan perkuliahan dengan daring ataupun online dapat sama-sama menghasilkan kualitas mahasiswa yang lebih baik apapun cara pembelajaran yang dilakukan. Sekian, terima kasih presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.